Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Yang kebetulan dari dulu selalu mendukung saya. Walaupun berkali-kali kalah, tapi NTB terus setia kepada saya. Rasanya saya masih hutang banyak sama rakyat NTB itu. Tenang aja, masih ada berapa tahun kita. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Terima kasih keluarga besar PU atas pekerjaan yang sudah laksanakan bertahun-tahun. Saudara-saudara, pembangunan suatu bangsa itu adalah pekerjaan yang besar, perjuangan yang panjang. Pembangunan bangsa itu tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Bendungan ini tadi disebut dimulai pada tahun berapa? 2015. 14. Kalau semua teriak saya nggak bisa dengar. Menteri PU, tahun berapa ini dimulai? 2019. Baik. Apapun pembangunan seperti ini memerlukan waktu, memerlukan biaya, memerlukan sumber daya. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Tetapi pendahulu saya semua berjasa. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, berfikirlah untuk bangsa, berfikirlah untuk rakyat, berfikirlah untuk kebaikan semua, berfikirlah untuk seluruh keluarga besar, seluruh rakyat Indonesia. Dari mana rakyat berasal? Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, ini yang saya selalu mengajak. Saya kebetulan, saya ini suka belajar sejarah. Itu hobi saya. Saya belajar sejarah terus, tidak pernah berhenti sampai hari ini. Sampai hari ini. Ada hal-hal yang saya dapat dari belajar sejarah peradaban manusia. Ada hal-hal yang saya dapat, yang saya yakini. Bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Bangsa yang punya jiwa besar, bukan jiwa kecil. Bukan bangsa yang punya dendam, bukan bangsa yang terpecah-pecah, terkotak-kotak, yang saling iri, bukan bangsa yang penuh dengki,
penuh curiga. Bukan bangsa yang hanya mikir diri sendiri, kelompoknya. Cinta kita adalah cinta tanah air, cinta merah putih, cinta negara dan bangsa. Hanya dengan cinta tanah air berarti kita cinta bangsa Indonesia. Kita harus hormati dan cintai bangsa kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita. Tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Bahkan dari dulu mereka ingin pecah belah kita, pecah belah kita, pecah belah kita. Divida et impera. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras. Ini simbol persatuan. Pemerintah yang investasi pertama, pemerintah yang groundbreaking, pemerintah yang mulai bangun, mungkin bukan pemerintah yang meresmikan. Inilah namanya pembangunan bangsa. Ini namanya kebangkitan bangsa. Pembangunan bangsa, kebangkitan bangsa bukan jatuh dari langit. Kemakmuran tidak ada di pohon, jatuh dari langit, tidak. Kemakmuran kerja besar, kerja keras, kerja bersatu. Saudara, dari yang saya belajar dari sejarah, tadi bangsa yang berhasil, bangsa yang bersatu. Terutama elitnya, pemimpin-pemimpinnya harus bersatu, harus legowo. Legowo itu bahasa Jawa ya, bahasa apa lalu? Bahasa Lombok apa? Lapang dada. Lapang dada. Ya. Jadi kita sebagai bangsa yang pernah ratusan tahun dijajah, dihina, dianggap lebih rendah dari anjing, kekayaan kita diperas, sampai hari ini kita masih dianggap rendah. Ada kelompok-kelompok tertentu, ada bangsa-bangsa tertentu, ada negara-negara tertentu yang iri sama kita. Yang iri karena kita kaya, yang memikirkan bagaimana bisa mencuri kekayaan kita, dan kalau bisa Indonesia pecah. Saudara-saudara, ini saya di setiap kesempatan saya memberi peringatan. Ada yang tidak percaya sama Prabowo. Ada, enggak apa-apa. Yang penting kita mengerti, saya terima kasih. Saya mengerti, saya paham. Saya diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia. Saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan saya akan setia kepada rakyat Indonesia. Dengan segala apa yang saya miliki, dengan segala tenaga, dengan segala pikiran, dengan segala energi yang saya miliki, hanya satu, saya akan mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya.
Dan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan pernah menyerah. Apalagi kalau rakyat saya terancam. Saya tidak rela rakyat Indonesia miskin. Saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela. Apapun segelintir elit di Jakarta berpendapat bahwa perut lapar itu tidak penting. Saya berbeda. Ada rakyat Indonesia yang lapar, itu penting bagi saya. Tidak ada negara yang berhasil kalau tidak bisa menghasilkan pangan bagi rakyatnya sendiri. Dan alhamdulillah Indonesia sekarang mampu memberi pangan untuk rakyatnya sendiri. Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi. Terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Saudara-saudara, kita bersyukur prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan dalam waktu yang singkat dengan perlawanan banyak dari kelompok-kelompok, terutama koruptor itu. Ini ada wartawan, jadi saya nggak boleh bicara. Saya harus bicara hati-hati, saya harus bicara sopan. Saya nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, nggak boleh. Oh, nanti ini yang nanti di blow up yang ini Prabowo bajingan. Presiden ngomongnya harus sopan, halus. Benar? Benar. Anda mau bicara saya mau saya bicara sopan atau mau bicara saya jujur? Hah? Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu,
rasanya itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya, kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum, saudara-saudara. Dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya hukum untuk orang kaya saja. Saudara-saudara, 5 bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. 9,79 triliun. Kemarin adalah hari yang sangat bersejarah. Saya meresmikan launching Indonesia, negara pertama di dunia yang bisa membuat solar dari tanaman nabati dari kelapa sawit. Solar kita sekarang 50% dari kelapa sawit. Dan mulai hari-hari ini kita sudah mulai menghentikan impor solar dari luar negeri. Dengan demikian kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan hari ini kita resmikan 5 bendungan yang Menteri Pertanian laporkan kepada saya. 5 bendungan ini nanti dengan teknologi, dengan benih yang terbaik bisa menghasilkan 1 juta ton beras. 5 bendungan ini 9,79 triliun. Dari B50 kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan berapa puluh bendungan yang kita bisa bangun tiap tahun. Berarti 17 kali 5 kira-kira ya. Berapa Menseknek 17 kali 5? Hah? 85. Ini Menseknek pinter, makanya dia jadi Menseknek. Saudara-saudara. Jadi ini prestasi, kita negara pertama di dunia. 1 yang berani bikin B50. 2 berhasil bikin B50. Dulu waktu kita mulai, waduh, banyak yang menentang. Tidak bisa, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu. Pokoknya mereka nggak mau kita B50. Karena dia mau supaya, import. Dia mau import, di situ dia ambil komisi. Bayangkan 170 triliun. Kalau komisinya 20%, berapa itu? 30 triliun. 34 triliun. Dimakan hanya berapa belas orang. Yang kita perjuangkan, yang saya perjuangkan bersama pemerintah yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi. Melakukan penghematan, melakukan efisiensi. Ini perjuangan kita untuk Indonesia makmur.
Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela. Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran. Saudara-saudara sekalian, saya selalu berpesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga. Marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri. Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri. Mawas diri, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan. Saudara-saudara, saya juga merasa besar hati, bangga. Berapa hari ini saya dapat laporan-laporan hasil yang kita dapatkan. BUMN yang merupakan sarang korupsi puluhan tahun. Sedikit demi sedikit mulai kita benahi. Saya waktu dilantik, boleh ya saya bicara agak panjang? Boleh? Pak Gubernur, boleh Pak Gubernur? Nanti masa saya datang, resmikan, selesai pulang. Kalian mau datang? Hah? Kalau birokrat saya nggak ngerti. Rakyat mau saya terus atau tidak? Karena ini penting. Penting. Jadi saudara-saudara, karena ada suatu penyakit, bukan hanya di negara kita, tapi di dunia ini, sosmed ini bisa diperalat. Orang punya duit, dia bisa main di sosmed. Jadi cerita di sosmed belum tentu cerita yang sebenarnya. Rakyat jangan tertipu. Ya. Rakyat jangan tertipu. Percayalah kepada pemimpin yang telah kau pilih. Saudara-saudara, jadi saya dapat laporan bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi, tahun ini mulai untung, saudara-saudara sekalian. Mulai untung. Dulu saya juga waktu dilantik jadi presiden, minggu-minggu pertama saya kaget. Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak. Perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi presiden, baru saya diberitahu BUMN kita 1077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan.
Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat. Ini kita tertibkan sampai akhir bulan Juli, sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang nggak beres, sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31 2026 akan tutup, jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup. Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati 70 triliun. 70 triliun sudah kita hemat. Saudara-saudara, banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing, saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PT DI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih. Saudara-saudara sekalian, Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan, dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita teruji. Tentara kita, Angkatan Darat, 13 kali juara umum di pertandingan nembak Australia. 13 kali ya? 13 kali. Pertandingan itu tiap tahun atau tiap 2 tahun? 2 tahun sekali. Jadi bayangkan sudah 26 tahun tentara Indonesia juara nembak Asia Pasifik. Yang ikut tentara Australia, tentara Amerika, tentara Jepang, Vietnam, tentara negara-negara hebat, tentara Malaysia, tentara Singapura. Tiap kali menang mereka curiga, jangan-jangan Indonesia curang. Mau curang apa? Pertandingan mereka. Panitianya panitia mereka. Tempatnya di tempat mereka. Sistem pertandingan mereka susun. Prajurit kita juara. Artinya apa? Prajurit kita berarti anak-anak petani. Nggak ada anak orang kaya mau jadi tentara. Ada nggak? Artinya prajurit Indonesia dikasih perlengkapan yang tepat, makannya nggak dikorupsi, dikasih komandan yang baik, dikasih peluru yang cukup, latihan, dia juara. Juara antara tentara terbaik di dunia. Ini sekali lagi lambang, simbol. Saudara-saudara,
kita dalam 18 bulan ini, pemerintahan yang saya pimpin, kita telah mencapai tonggak-tonggak bersejarah. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kita bisa turunkan harga pupuk, saudara-saudara sekalian. Untuk pertama kali dalam berapa puluh tahun, kita sekarang sudah surplus beras. Bagaimana? Kita sudah surplus jagung belum? Sudah. Jagung pakan. Sudah. Terima kasih TNI dan Polri atas sumbangan saudara-saudara. TNI dan Polri kerja keras untuk bantu kita swasembada, saudara-saudara sekalian. Untuk pertama kali dalam sejarah, kita banyak merintis pertama kali dalam sejarah. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia juga, kita sekarang punya dana kedaulatan kita sendiri. Sovereign Wealth Fund yang namanya Danantara. Danantara sekarang sudah mungkin kelima terbesar di dunia. Dana ini adalah dana kekuatan ekonomi rakyat Indonesia. Kita jadikan satu. Dulu banyak yang menentang. Sekarang sudah terbukti pelan-pelan kita perbaiki. Garuda tadinya mau dijual. Saya larang. Sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung. Dari sekian puluh tahun rugi. Saudara-saudara, pelan-pelan kita perbaiki ini semua. Kita perbaiki semua kekurangan. Saudara-saudara, saya titip kepada instansi yang terkait, jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional, rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saudara-saudara sekalian, setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dari kita import, sekarang kita sudah mulai ekspor pangan ke negara-negara lain. Kita sekarang diminta bantuan. Negara-negara bahkan Australia minta bantuan, mohon kita bisa jual urea ke mereka. Brasil, Filipina, India. Jadi Indonesia sekarang tanpa banyak gembar-gembor, kita menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang bangkit dan akan bangkit terus, saudara sekalian. Saya titip NTB, pimpinannya, para gubernur, bupati, para elit, pimpinan dengan arif, pimpinlah dengan baik, pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Dasarnya adalah demikian. Cintai rakyatmu, urus rakyatmu, gunakan kebijakan-kebijakan yang akal sehat, hindari niat jadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Hindari, jauhi pikiran dan niat seperti itu. Jauhi. Itu dosa yang paling jahat.
Jangan lupa, saudara pemimpin adalah untuk melayani rakyat, bukan untuk buat rakyat lebih susah. Terima kasih. Saya mengajak semua unsur, mari kita bersatu. Mari kita saling memaafkan kekurangan kita masing-masing. Kita punya kekurangan semuanya. Mari kita maafkan, kita bersatu. Kita berpikir baik. Keluarkan kebaikan. Jangan berpikir jahat. Jangan licik. Jangan nipu. Jangan bohong. Pemimpin yang suka bohong adalah bencana bagi rakyat, saudara-saudara sekalian. Saya kira cukup ya, sekian. Cukup kan? Cukup ya. Apa? Lanjut. Ada kopi. Minta izin ya, boleh Pak? Kalau ulama bilang boleh ya saya minum lah. Itu baru kopi gitu. Tapi bahaya ini kalau saya minum kopi ini 3 jam pidato saya. Hah? Kuat dengar saya 3 jam. Kuat. Yang nggak kuat saya berdiri. Yang senang itu media nungguin. Prabowo ngomong apa lagi nih? Dia senyum semua itu. Bener. Iya kan? Kalau aku baca pidato kalian nggak senang. Kalau pidato ini udah pasti bagus. Ya. Kalau tanpa teks, nunggu ini. Prabowo salah ngomong. Nggak ada urusan. Ya. Karena saya bicara dari hati saya. Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah. Nomor telepon ini yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan.
Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saudara. Manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi. Ya. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang kalau mau nyolong ada aja. Ya, ada aja, gue heran juga itu. Ayam tuh biasanya itu bisa dipotong 8. Kalau negara kaya kayak Amerika, satu orang jadi ayam dipotong 4. Satu orang makan 1/4 ayam. Negara kaya itu, ya. Kalau kita, ya satu ayam potong 8 atau 10 lah, ya. Paling kecil 12 lah. Jangan pula dipotong 18 atau 22. Wah, ini ada wartawan. Kalau enggak, aku pingin ngomong, tapi enggak boleh. Nanti saya dimarahin. Disangka kita nggak ngerti, ya. Ayam dipotong 12, 10, ayam dipotong 20, kelihatan. Jadi makanya kecil sedikit, ayamnya kecil. Habis itu Ibu Nani kalau dengar pidato ini, Ibu Nani ya, MBG jangan bikin telur dadar. Telur rebus atau ceplok. Ya. Kalau dadar biasanya itu dicampur macam-macam itu, ya. Itu bisa 4 orang makan satu ayam itu. Apalagi apa itu namanya? Scrambled, apa itu scrambled ya? Orek. Apalagi orek itu. Nanti oreknya sedikit lagi. Ya. Jadi kita ini, saudara-saudara, MBG ini adalah sangat strategis. Karena ini makan untuk anak-anak kita, generasi penerus. Dia harus, sel otak harus berkembang dengan baik. Sel tulang harus baik. Sel otot harus baik. Dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat. Dia bisa jadi pekerja yang baik. Dia bisa jadi ilmuwan. Dia bisa jadi dokter. Kalau dari kecil makan yang nggak bagus, dia nanti tidak maksimal. Kita mungkin satu-satunya negara yang memberi makan kepada ibu-ibu hamil. Coba dicek, ada nggak? Kita. Apa? Apa? Oh, ada yang belum sampai. Ya, itu saya minta kesabaran karena itu memang perjuangan kita. Mungkin baru sampai semua, saya berharap akhir tahun atau awal tahun depan. Negara kita besar sekali. Negara kita besar sekali. Pasti ada desa-desa yang belum terima. Saya paham itu. Ya. Baik, saya kira cukup sekian. Ya. Terima kasih perhatian saudara. Bendungan-bendungan ini hanya simbol. Kita perlu berjuang lebih keras lagi. Kita perlu bendungan-bendungan lebih banyak.
Kita perlu bendungan-bendungan lebih besar. Kita akan bangun nanti tenaga surya 100 gigawatt. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Orang-orang nanti akan lihat Indonesia itu bagaimana. Indonesia yang bangkit itu bagaimana. Kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, selesai. Merdeka. Terima kasih semua, saudara. Penekanan tombol sirine mohon berkenan mendampingi Menko Pangan, Menko Infra, Menteri PU, Mentan, dan perwakilan petani. Kami persilakan. Nanti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto, Bali.